Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, ketemu lagi sama saya Pasca dan Bu Rasdika di sini. Kita bakal ngebahas satu tema yang paling ditunggu-tunggu nih Bu, yaitu ngebahas soal Idul Fitri dan juga kesolehan sosial. Betul nggak? Ya, betul. Jadi Idul Fitri itu kan menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan, ya Pak Pasca ya. Jadi momen dimana penuh sukacita, penuh momen yang kita tunggu-tunggu ya, banget karena mau bertemu dengan sanak saudara ya, sebagai ajang mempererat silaturahmi. Tapi Idul Fitri ini juga bukan hanya sebatas memperkuat tali silaturahmi, tapi juga memperkuat kesalihan sosial kita gitu. Jadi kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya harus dengan ahlinya nih. Iya dong, harus dengan ahlinya seorang pakar sosial dan juga Islaman. Betul. Siapa jadi, tuh Bu? Kita sudah kedatangan seorang tamu spesial nih, seorang narasumber spesial yaitu Dr. Haji Hamzah Turmudi MSc. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi yang telah banyak meneliti tentang isu-isu sosial dan juga tentang keislaman. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Kita bakal ngebahas soal Idul Fitri nih Pak. Ini kan jelas momen yang paling kita tunggu ya. Kalau buat saya sih momentum Idul Fitri itu momentum dimana bisa makan bakso siang-siang. Udah sebulan nggak ngebakso Bu, gitu kan? Kalau kangen ya? Iya, kangen banget. Kalau dari Pak Hamzah sendiri nih, apa sih momen Idul Fitri yang paling ditunggu-tunggu? Baik, terima kasih Pak Pasko, Bu Rasdika atas kesempatannya. Jika kita lihat dari kata fitrah itu sendiri, dalam bahasa Arab itu ada futur, ada fitrah. Futur artinya berbuka, tidak boleh saum pada tanggal 1 Syawal. Nah, jadi kembali ke futur, kembali untuk berbuka, tidak boleh saum. Yang kedua, fitrah itu suci. Idul Fitri kembali ke suci. Lalu kenapa sampai muncul terminologi bahwa ketika orang sudah melaksanakan saum, kemudian tuntas saumnya dengan benar, maka dia akan kembali suci. Nah, karena dalam proses pembersihan diri itu, maka Allah mewajibkan yang disebut dengan siam. Jangan salah Pak Pasko, bahwa dalam Al-Quran itu tidak kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siam. Berbeda dalam bahasa Arab. Secara terminologi berbeda ya Pak? Ya, betul. Jadi kalau saum artinya menahan untuk tidak berbicara dan memanage. Jadi dimanage pembicaraan itu dan diam, tidak berbicara. Kasus ini terjadi ketika ibunya Isa, Maryam, itu ketika hamil, Bani Israel, orang-orang Israel itu bertanya kenapa dia hamil. Maka Maryam itu mengatakan, saya akan diam dan akan saya manage pembicaraan saya. Itu saum namanya. Di surat Maryam ayat 26 lah kalau tidak salah. Yang kedua, dalam Al-Quran siam. Nah, siam itu bukan hanya menahan pembicaraan, memanage pembicaraan, tapi lebih dari itu, memanage nafsu, memanage perilaku, memanage pikiran, memanage rasa ke arah yang lebih baik. Ditahan perilaku-perilaku yang tidak baik, mata, lisan, telinga, dan lain sebagainya. Maka ketika itu tuntas dilakukan, maka manusia akan menjadi fitrah. Itulah kembali ke fitrah. Ada proses yang terjadi selama 1 bulan itu, Bu Rasdika. Jadi makna fitrah itu sebenarnya bukan saum ya, yang tadi dalam konteks bahwa itu memanage bicara ya, tapi siamnya itu sendiri. Siam. Ya, kalau saum itu diam dan dimanage pembicaraannya. Makanya kalau orang mau ibadah siam itu nawaitu sauma, berarti dia hanya menahan lisan saja. Harusnya kan nawaitu siamu godim. Menahan pembicaraan, memanage perkataan, memanage pikiran, perasaan, perilaku. Dalam Al-Quran itu ditemukan bukan kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siam. Berarti kembali fitrah atau kembali sucinya itu tuh setelah kita
melaksanakan siamnya itu ya. Karena kan panjang banget tuh, 30 hari untuk menjaga perilaku, di mana kita dilatih. Kita selama 11 bulan lainnya itu bebas-bebas aja. Tapi basos. Iya. tapi kan jadinya nggak sehat ya Bu ya. Makan bakso setiap hari gitu kan. Tapi ketika fase-fase Ramadan ini tuh jadi fase yang paling momentum yang paling bagus, karena kita menjaga perilaku kita yang tadi. Definisi siam itu menahan ya. Walaupun dalam bahasa fikih itu definisinya imsakun nafsi minal akli wasyurbi wal jima. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dan berhubungan suami istri. Itu terminologi fikih. Tapi dalam perspektif Ibnu Khaldun misalnya atau Az-Zawjani mengatakan bahwa ketika orang memasuki siam, maka dia harus siap memanage dirinya. Kalau diri kan seperangkat yang ada pada manusia. Gitu. Mungkin kalau dalam konteks stoik tuh, yang kalau bahasa Gen Z nih, itu lebih kayak self control. Betul. Maka seringkali sahabat itu merindukan datangnya bulan puasa itu, bulan Ramadan itu, karena dia akan terus memanage dirinya. Dan ketika kembali pada tanggal 1 itu selesai, berbahagia karena latihan itu sudah dilakukan. Makanya dibilang kemerdekaan ya. Betul, fitrah, suci. Fitrah dan suci, merdeka. Jadi seorang yang memang kembali berhasil dari menahan diri ya, atau kita sebut ya training lah ya. Betul. Ujiannya ya. Dimana kita diuji untuk berlatih self control, menahan pikiran kita, menahan hawa nafsu kita, untuk kembali di akhir di fase fitrinya itu yang kembali menjadi suci. Betul. Berarti bukan puasa itu bukan hanya hubungannya habun binallah ya, tapi habun binanas. Jadi bagaimana kita memperbaiki diri untuk nanti bisa berinteraksi lebih baik lagi dengan sesama, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalkan tadi sesuai dengan tema kita itu Idul Fitri dengan kesalihan sosial nih. Jadi sebenarnya apa sih Pak hubungan antara Idul Fitri dengan kesalihan sosial itu? Baik, jika melihat beberapa referensi misalnya, ada satu pemikir Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesalahan sosial itu identik dengan akhlak. Ya, saya mencoba untuk mengurainya misalkan begini. Ketika Tuhan itu sebagai Khalik, maka kita sebagai makhluk, terjadilah interaksi transendental antara makhluk dengan Khalik. Maka disebut dengan hablum minallah. Lalu ketika terjadi interaksi antara makhluk dengan makhluk disebut dengan hablum minannas. Nah, ketika manusia berinteraksi dengan manusia berdasarkan hablum minallah atau aturan yang Allah sampaikan pada kita, maka Khalik dengan makhluk, makhluk dengan Khalik, lahirlah akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya etika. Jadi akhlak itu suatu hal yang menyeluruh. Kemudian kesalehan itu adalah sesuatu yang utuh, yang tidak buruk, yang tidak hancur. Makanya kalau orang ingin berdamai disebut dengan islah, kembali utuh. Kembali utuh. Ya. Islah itu ya. Iya. Jadi maka kata Ibnu Taimiyah, ketika orang memiliki akhlak maka dia dengan sendirinya memiliki kesalehan sosial. Gitu. Jadi misalnya dalam interaksi Khalik dengan makhluknya, di situ ada ajaran, kan interaksi melalui ajaran, atau dalam istilah komunikasi dengan komunikasi transendental. Dia sholat, maka sholat itu akan merefleksi pada perilaku keseharian. Misalnya ketika di akhir sholat dia mengatakan assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri, maka konsekuensinya dia harus mampu menyelamatkan sekitar. Itu ada makna khususnya ya? Ya. Makna yang even saya juga baru tahu. Branding saya. Iya. Jadi bukan hanya assalamualaikum sebagai satu hal yang ritual, tapi semoga keselamatan bagi kalian, semoga keselamatan bagi saya dijamin. Itulah imam. Maka imam itu bertanggung jawab pada makmum. Tetapi pada saat itu ada proses demokrasi. Ketika imam salah, makmum menegur subhanallah. Dan konsekuen imam itu jika misalkan maaf batal, dia mundur, ada yang menggantikan. Itulah Islam, dan itu akhlak, dan itu kesalehan. Jangan egois. Ketika dia sebagai imam kemudian dia batal lalu mempertahankan kedudukannya sebagai imam, itu baru ya. Itu tidak soleh.
dia rusak. Karena soleh itu sendiri baik, benar, utuh, tidak rusak. Nah, kesalahan sosial adalah sesuatu perilaku yang membuat sesuatu menjadi baik, menjadi benar, utuh. Memposisikan manusia sebagai manusia seutuhnya. Oh, luar biasa gitu. Banget ya, bahwa makna akhlak itu sebenarnya tadi berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan juga, yang kemudian didefinisikan di konteks masyarakat. Betul. Jadi begini Pak Pasko, seringkali kita mengatakan bahwa disebut dengan akidah. Akidah itu seolah-olah aspek yang bersifat imanen. Akidah itu sendiri kan ikatan yang tidak boleh lepas. Atau yang disebut dengan tauhid, satu kesatuan. Sebetulnya jika dipahami lebih lanjut, kata Ibnu Taimiyah, akidah itulah sebuah ikatan antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kalau dia baik sholatnya, maka dia akan baik perilakunya. Ada satu kisah, sahabat bercerita pada Rasul, wahai Rasulullah, saya punya tetangga, tiap hari dia baik, sholatnya bagus, tahajud, kemudian saum, zakat, dan lain sebagainya. Namun bibirnya dia menyakiti orang. Kata Rasul, oh dia tidak soleh, dia masuk neraka. Maka tidak memiliki kepekaan sosial dia. Jadi selama ini orang memahami kepekaan atau kesalahan sosial itu lebih cenderung pada wilayah aspek fisik atau materi. Padahal sebetulnya lebih dari itu. Tabassumu ila akhlika as-solih was-sodaqah. Tersenyum pada saudaramu adalah sebuah kesalehan dan itu sedekah. Makanya kalau saya ketemu dengan Pak Paska minimal lah senyum. Karena saya pasti sedekah kan gitu. Berarti sampai hal-hal kecil kayak senyum juga Bu, itu tuh udah termasuk juga makna-makna kesolehan ya. Karena kita aware sama sekitar kita ya. Yang tadi dalam konteks assalamualaikum ya luar biasa banget sih. Jadi bisa kita simpulin bahwa kesolehan sosial itu sebenarnya bentuk ibadah yang kaitannya itu langsung dengan interaksi sosial, dengan interaksi kita sesama muslim atau bahkan manusia. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke saum tadi atau siam lah, siam bukan saum, menahan rasa lapar, dahaga dan lain sebagainya. Tadi disampaikan salah satunya oleh Pak Dr. Julkia, kita harus memiliki empati. Jadi dalam konteks Sigmund Freud itu kan empati lebih dalam daripada simpati. Di simpati, empati lah. Empati lebih masuk lagi. Nah, jika kita memang ingin merefleksikan kesalahan sosial dalam kehidupan nyata, misalnya kita menahan lapar dan dahaga. Kata Maslow, kebutuhan yang paling dasar itu kan lapar. Primer kebutuhan. Iya, fisiologis kan kebutuhannya di situ kata Abraham Maslow. Jadi ketika kita merasakan manusia dalam kebutuhan yang paling pokoknya lalu kita melakukan santunan sosial, maka sebetulnya itu sudah merefleksikan dari pelatihan kita selama bulan Ramadan. Jadi sehingga istilah memberi pada fakir miskin menjelang Idul Fitri itu disebut dengan fitrah, zakat fitrah. Tazkiyah itu pembersihan diri, fitrah itu juga bersih. Jadi hal yang bersifat ruhani, dan ini hanya bisa dicapai oleh faktor imanen. Jadi inilah disebut dengan tauhid, satu kesatuan antara interaksi transendental atau disebut dengan hablum minallah dengan interaksi sosial yang disebut dengan hablum minannas. Itu harus menyatu. Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka ar-Rahman dan ar-Rahim itu harus ada dalam kehidupan nyata. Tidak boleh kita saling membenci. Dan itu kalau sudah merefleksi dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah memiliki kesalehan. Ya, luar biasa banget. Kadang-kadang yang kita lihat nih ya Pak ya, bahwa puasa itu sendiri atau Ramadan itu hanya menahan haus. Dan ini standar-standar sebuah ritual. Bahkan saya baru memahami bahwa ini lebih dari sekedar ritual, tapi ini ada lebih ke sisi bagaimana kita sebagai moralitas kita terhadap Tuhan maupun terhadap sosial. Ada kepekaannya di situ. Ada nilai-nilai siamnya itu. Self respect, self control. Dan pada akhirnya menjadi fitrah, baik itu
dalam konteks ya kalau kita tahu ya Idul Fitri kan lengkap banget ya, ada zakatnya, ada sholatnya, kemudian ada silaturahminya, bahkan ada mudiknya gitu. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya sebagai momentum ya Pak, momentum untuk memperkuat tadi nilai-nilai sosial kita gitu ya. Di masyarakat tuh seperti apa. Jadi gimana sih Pak Idul Fitri ini tuh bisa menjadi momen ya untuk kita bisa meningkatkan atau menciptakan tadi atau bahkan mempertahankan kesolehan kita, kesolehan sosial kita tuh seperti apa sih Pak? Dari praktik-praktiknya. Ya, jadi pada saat saum itu sendiri kan internalisasi, internalisasi nilai-nilai keislaman pada saat Ramadan. Nah, bagaimana internalisasi itu harus menjadi transmisi dan transformasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi bahwa kesalehan sosial itu harus terbentuk sebuah keharusan ketika dia dalam siamnya itu benar-benar siam. Makanya tidak sedikit kata Rasul bahwa banyak orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan, tapi yang ia dapatkan hanya ilalju wal atos, hanya lapar dan dahaga, karena dia tidak siam, dia tidak menahan, tidak memanage. Jadi mungkin saja dia bisa saum, bisa menahan lisannya, tidak cerewet misalkan, tidak menyinggung, tapi ternyata pedit misalkan. Betul. Maka dia tidak saum, tidak siam. Maka kesalehan sosial itu harus merefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sifat kedermawanan, kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh umat misalnya, atau ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Lo tadi, ada satu hal yang sebetulnya manusia dimanusiakan. Dia memiliki kebutuhan. Yang paling atas kan bagaimana kebutuhan primer ya, self realization ya gitu. Jadi kebutuhan itu harus kita santuni. Jadi Islam itu tidak individual tapi juga sosial. Nah, inilah harus tauhid, harus menyatu antara hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan ada satu kisah lagi, seorang sahabat dia sholat terus di masjid sampai orang lain sudah selesai, dia masih wirid, Bu Rasdika. Lalu bilang lagi nih, ada ceritanya sama Rasul, suka ada sahabat yang lapor lah, wahai Rasul, dia tuh terus ibadah di masjid, dia wirid terus, dia sholat terus. Rasul bertanya, dia punya istri? Punya. Dia punya tetangga? Punya. Terus siapa yang menghidupi istri dan tetangganya? Kakaknya. Yang soleh itu kakaknya, kata Rasul. Jadi tidak cukup fokus kepada persoalan-persoalan yang sifatnya ritual, tapi juga ada aspek yang sosial tadi. Itulah yang disebut dengan kesalehan. Dan kesalehan kata Ibnu Taimiyah akhlak. Jadi kholik, makhluk, interaksi antara kholik, makhluk dengan kholik secara transendental dan merefleksi pada kehidupan sehari-hari disebut dengan akhlak. Akhlak itulah kesalehan. Karena itu jadi barang yang rare sih sekarang dalam perspektif saya nih. Kadang yang kita lihat lah sering banget nih di YouTube atau ada mereka habdul minallah aja tapi lupa sama sesama, bahkan melakukan kalimat-kalimat yang buruk gitu kan, perilakunya buruk. Wah, itu sering banget lah. Entah itu ustadz atau apa gitu ya, yang masyarakat pandang dia memiliki kemampuan spiritual yang bagus, tapi ternyata tidak pada faktanya. Karena sulit Pak, buat saya sulit, buat masyarakat itu ada gap di mana masyarakat itu sulit untuk memahami tadi tauhid yang tadi, sinkronisasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Ada bagaimana sih Pak biar maksudnya masyarakat tuh lebih paham, karena kan ini konteksnya yang mudah banget nih. Saya merasa bahwa ini sangat mudah banget dipahami dalam konteks ya tadi menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dilihat dari aspek historis, ada satu kitab tentang tarikh, namanya Khulasatun Nurul Yakin. Di situ dikatakan yang pertama kali ditanamkan itu adalah takwin, pembentukan. Jadi pembentukan karakter. Kita seringkali bukan takwin, tapi taklim, pengisian kognisi, pengetahuan.
anak kecil itu belajar umroh, bahkan belajar sa'i, ya, tawaf, pakai baju ini. Tapi dia tidak paham filosofi itu. Nah, Rasul itu tanamkan dulu, dibentuk dulu, sehingga merefleksi pada perilaku. Oke, jadi karakter fundamentalnya dulu yang sebenarnya harus dibangun ya, ketimbang ritual ya. Betul. Karena kita ini saya sendiri gitu ya, maksudnya dari saya kecil misalkan sholat gitu, harus sholat gitu kan, ngaji harus sholat, harus ngaji gitu kan, harus jangan bohong nanti masuk neraka. Tapi kita tuh tidak tahu kenapa kita harus sholat ya. Ya, kenapa nampaknya kita harus ngaji? Betul. Jadi nampaknya kita mesti menginterpretasi pendidikan keislaman itu sendiri. Yes. Jadi dibentuk dulu lah karakternya. Baru nanti pada perilakunya atau pada ilmunya. Nah, kita sekarang ilmu dulu diberikan, tapi karakternya tidak terbentuk. Karakternya dibangun. Ya, tidak ada karakter yang dibangun secara dalam tanda petik ya, karakter keislaman, sehingga kita tahu tentang baik, kita tahu tentang buruk, tapi tidak membekas apa yang disebut dengan baik itu seperti apa, buruk itu seperti apa. Kita tahu bahwa kita peduli pada orang lain itu sebuah perilaku yang bagus. Atau dalam Al-Quran begini, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini sombong. Seolah-olah sombong itu tidak nanya sana sini, tapi memamerkan sesuatu yang ada pun itu sombong. Dan itu tahu, tapi sebatas pengetahuan, tidak melakukan sebuah apa ya, atau tidak terjadi internalisasi dalam diri seseorang, sehingga refleksi yang keluar adalah bukan ajaran, bukan tuntunan, tetapi tontonan yang ada. Misalkan begini, jangan salah, kesalahan sosial itu bukan hanya bersifat individual tapi juga kolektif. Di bulan suci Ramadan itu seringkali, mohon maaf pada saudara-saudara kita menemukan misalnya orang berbuka, lalu ada yang mengaku dia punya Islam kuat akidahnya atau Islam militan, diobrak-abrik tuh tempat buka itu. Menurut saya itu, walaupun dia mengatakan dia beriman, tapi dia sudah merusak. Ya, digaruk kan Pak, itu terjadi kemarin. Dalam Al-Quran itu bukan hadfun, bukan menghancurkan, tapi nahyun, mencegah. Bagaimana orang punya keimanan yang kuat, punya akidah yang kuat sehingga tidak melakukan itu. Apalagi kalau kita melihat beberapa keterangan, bisa saja dia yang makan pada saat bulan Ramadan di pinggir jalan itu dia seorang musafir, kan boleh. Tapi dengan enaknya misalnya diobrak-abrik lalu mengatasnamakan Islam. Apalagi dia menjadi Tuhan. Orang yang seperti itu akan masuk neraka. Kafir-kafirkan. Ya, jadi itu sudah menjadi Tuhan apa ya? Tuhan kecil ya di dunia. Jadi kesalahan sosial itu sangat universal. Mulai dari perilaku sampai pada hal-hal yang sifat materi. Gitu. Berarti ini ya, banyak praktik-praktik Idul Fitri gitu ya, praktik-praktik yang kita jalankan pada saat Idul Fitri itu sendiri memperkuat kesalehan sosial. Contohnya kayak tadi zakat fitrah, berarti kan hubungan kita memperdulikan sesama. Betul. Bahkan kalau kita habis sholat sholat Id aja, kita salam-salaman, saling memaafkan. Berarti itu salah satu memang praktik yang memperkuat kesalehan sosial. Betul. Ya Pak ya. Terus bagi-bagi ketupat, bahkan bagi-bagi tanggokan gitu ya Pak ya, bagi-bagi tanggokan gitu. Itu kan hubungan dengan sama manusia. Meskipun dibangunnya dulu oleh pembangunan karakter di diri sendiri. Seharusnya begitu. Yang kemudian nanti disebarkan ke. Ya. Jadi awalnya internalisasi ajaran, lalu transmisi dan transformasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya manfaat Ramadan itu bukan hanya ya tadi ya menahan dahaga atau puasa, tapi lebih ke pemaknaan, ke internalisasi tadi ke diri sendiri, itu bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga pikiran kita, yang kemudian kita akhiri kembali ke fitrah. Disuci lagi. Luar biasa banget sih. Jadi kesalahan sosial itu sebenarnya ya dari diri sendiri dulu ya. Betul. Makanya kata Rasul, ibda binafsik, mulai dari sendiri. Ku anfusakum.
susah. Jadi mulai dari jaga diri sendiri, kemudian diri kalian kata Rasul, wa ahlikum naro, ahli kamu atau orang yang ada di sekitar. Jadi makanya ayat yang pertama kali turun kan Iqra, baca. Dalam bahasa Arab, Bu Rasdika, kata baca itu ada asal katanya tala, yatlu, tilawah. Sehingga kita sering mendengar lomba tilawatil Quran. Lalu ada qira'a, yaqra'u, qira'ah, baca. Nah ini yang membedakan, unik lah bahasa Arab itu. Kalau tala, yatlu, tilawah itu lebih memfokuskan pada bacaan lisan. Tapi kalau qira'a, yaqra'u, qira'ah, sehingga fi'il amr atau fi'il perintahnya itu bacalah, Iqra, itu lebih menggunakan semua potensi yang ada pada diri kita. Makanya kata Rasul, ma'ana biqori. Nah kesalehan sosial adalah bagaimana individu mampu membaca dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan perilaku kita, dengan semua potensi yang kita miliki pada diri kita dan lingkungan kita. Jadi sangat luas sekali apa yang diwahyukan oleh Allah. Kata Iqra itu bukan hanya membaca, itu mah tala, yatslu, tilawah bahasa fi'il amarnya utslu, bacalah. Tapi Iqra itu membaca semua. Nah orang yang mampu untuk membaca semuanya bagi diri sendiri dan sekitarnya, Iqra li nafsika, Iqra li haulika, Iqra, wah segala macam lah Iqra. Tapi harus satu, bismi Rob, dengan asma Rob. Asma Rob itu apa? Rahman, Rohim. Jadi kalau saya membaca misalkan Parido itu membutuhkan sesuatu misalnya, maka dengan kasih sayang, bukan karena pujian yang disampaikan itu, Rahman, Rohim, dan itu kesalehan sosial. Jadi orang yang pandai membaca sebetulnya dia sudah merefleksikan kesalehan sosial. Jadi itulah akhlak. Jadi kesalahan sosial itu sekali lagi kata Ibnu Taimiyah adalah akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya etika, karena tiap negara punya etika. Etika di Belanda kan boleh LGBT berkembang, di kita tidak etis. Gitu. Nah, jadi etika itu hanya satu bagian saja di akhlak. Akhlak sangat universal. Makanya tidak ada istilah akhlaknya buruk, nggak bisa. Akhlak itu pasti baik. Akhlak itu pasti karimah. Istilah akhlakul karimah. Karena dari kata kholik, makhluk, lahirlah akhlak itu sendiri. Ya seru banget sih ya obrolan ini, karena memang ngebahas tidak hanya soal aspek sosial yang kita tahu bahwa bagaimana kita bisa bagus ke orang lain, ke masyarakat sekitar, tapi lebih ke bagaimana pemaknaan, sangat insightful. Iya, insightful, pemaknaan ke diri sendiri. Bagaimana entah itu tadi membaca secara keseluruhan, tidak hanya membaca teks, tapi membaca lingkungan, membaca sosial, membaca hawa nafsu sendiri. Betul. Dan mengontrolnya. Makanya Pak Pasko, nanti setelah kita mati itu ada Quran mengatakan Iqra kitabak, bacalah catatanmu. Bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan lisan, tapi semua perilaku kita direnungkan. Gitu. Iqra kitabak. Oke. Semoga kita puasa 30 hari ini bisa meningkatkan kesalehan kita ya. Bukan hanya kita ya udah sekedar puasa aja. Nurunin berat badan. Tapi semoga kita bisa meningkatkan tadi kesalehan kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak tadi ya. Esensi dirinya kita harus tahu nih, harus dapet nih. Nah, kadang kan diskusi kita akhlak tuh yang penting baik ke orang lain, padahal kan tidak hanya sedangkal itu. Maknanya lebih dalam lagi. Empati pada orang. Makanya orang yang berakhlak itu tidak akan merasa terpujian kata orang Sunda tuh. Dia berperilaku ya sudahlah, dia hanya melaksanakan ajaran saja. Bahkan banyak ya orang-orang sekarang ada yang bilang empati-less ya. Jadi orang yang tidak punya empati ini biasanya rata-rata mereka tidak mau tuh disalahkan gitu ya Pak. Jadi menganggap diri mereka tuh benar,
benar terus ya, mudah-mudahan ujung belum menjelek ya, semoga kita bisa nih di bulan puasa ini ya Pak Wasko ya belajar buat menjadi lebih berempati diri yang diri yang lebih baik, upgrading diri sendiri. Karena listennya di mana lagi selain ngambil listen di bulan Ramadan ya. Karena untuk mendapatkan akhlak dan pada akhirnya kita punya kemampuan, kepekaan terhadap diri sendiri, kepekaan terhadap sosial yang pada akhirnya jadi yang namanya kesolehan secara sosial itu sendiri. Ya, ending dari saum itu kan la'allakum tatakun. Tatakun itu dalam bahasa Sunda istilah taki-taki, kita hati-hati. Oke. Jadi ketika saum itu dilatih terus, siamnya bukan. Ya, siamnya itu. Maka endingnya semoga. Kalau semoga kan belum tentu. Yes. La'alla dalam bahasa itu la'alla, semoga, bukan pasti. Ya, semoga kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak sedikit orang yang melaksanakan di bulan suci Ramadan ibadahnya baik, spiritualnya baik, tetapi berbeda pada perilaku kesehariannya. Kan tidak lagi bertakwa. Takwa itu kan sederhana sih, melaksanakan ajaran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Biasa banget. Mantap Bu, daging banget ini ya. Daging banget. Terima kasih banyak kayaknya. Seru banget. Insight-nya tuh benar-benar ngena ya. Iya, kita ngena banget karena ini diskusi yang sederhana, cuma memaknainya mungkin saya harus nonton 5-10 kali. Paham untuk bisa benar-benar memahami makna salih itu sendiri. Karena nggak semudah yang dibayangkan ya, dikira cuma modal sholat baik. Berarti kita memang mengerjakan sesuatu itu harus tahu maknanya dulu deh, biar kita bisa istiqomah. Seperti itu ya. Ada satu kesan terakhir atau pesan terakhir nih Pak buat mahasiswa, buat dosen-dosen muda terkait dengan makna kesolehan dan jadi makna penutup buat Ramadan di FISIP ini. Ada? Ya, semoga dengan berlatihnya kita selama bulan suci Ramadan itu, sekali lagi dengan komunikasi transendental kita selama bulan Ramadan dengan Gusti Allah akan merefleksi pada perilaku kita dalam keseharian, sehingga pikiran, perasaan, kemudian semua aspek yang melingkupi pada potensi yang kita miliki itu menjadi kesalehan. Artinya kesalehan itu adalah sesuatu yang utuh, sesuatu yang tidak rusak, itu makna sholih. Kemudian mampu untuk memanusiakan sebagai manusia. Misalnya pada wilayah basic need lah, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kita bisa merasakan itu. Dan itu dilatih selama bulan Ramadan. Bagi yang mampu ya melakukan zakat fitrah, tapi yang tidak mampu ya dia akan menerima dan mendapatkan kebahagiaan. Makanya Id itu mubarak, menjadi berkah, dan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya sesama manusia tapi alam semesta. Di akhir Ramadan itu seringkali kita ketika saling bertemu dan bersalaman Bu Astika, kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Apa jawabannya? Siyamana wa siyamakum. Apa yang pernah kita pertahankan selama bulan Ramadan itu menjadi bagian dari kita bersama. Artinya ada satu penghayatan. Sekali lagi bukan saum ya. Yes. Siam. Jadi, beda sekali. Nah, dan itu menjadi keseharian kita. Tidak hanya sekedar kata-kata. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sombong di hadapan Allah jika engkau mengatakan sesuatu yang baik tapi tidak kau lakukan. Jadi kalau selama bulan Ramadan kita misalnya lapar, dahaga dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa merasakan. Dalam bahasa Pak Zulkifli itu tidak empati. Ketika orang melihat di depan kita ya masih membutuhkan. Jadi makanya di awal waktu itu Rasul mengatakan man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan karena Allah. Kalau dasarnya iman dan karena Allah, hal yang iman transendental dan imanen. Sesuatu yang abstrak kaitannya dengan Tuhan. Jadi saya bisa saja berpura-pura seperti lelah padahal tidak saum. Karena itu urusan li walillah gitu. Aku dan Tuhan.
Nah, itu imanan. Wahtisaban sama ikhlas karena Allah. Ihtisaban itu yang disebut dengan ikhlas, bukan tidak berharap, Pak Pasko. Ihtisaban itu berharap tapi hanya karena Allah. Makanya janganlah berharap pada manusia, kecewa. Berharaplah pada Kalau Pak Pasko kecewa. Enggak juga. Luar biasa sekali ya. Jadi apa kesimpulannya Pak Pasko? Bahwa akhlak itu bukan hanya etika, dan akhlak itu dibentuk dari kemampuan kita berkomunikasi dengan Tuhan dan juga berkomunikasi dengan sosial. Makna yang sangat dalam, dan ini obrolan yang menarik buat sobat Visip, bahwa di akhir Ramadan ini ya, kita bentar lagi mau lebaran nih, kita mau bentar lagi mau Idul Fitri. Mudah-mudahan teman-teman tuh udah bisa yang namanya berlatih selama sebulan ini, berlatih menjaga diri sesuai dengan pesan dari Pak Dr. Hamzah. Berlatih menjaga diri, berlatih menjaga lisan, menjaga nafsu, menjaga pikiran, peka terhadap Tuhan, peka terhadap diri sendiri, dan juga peka terhadap sosial. Itu sebenarnya makna kembali ke fitri itu ya Pak. Ya. Dan kita udah di akhir dari episode banget diskusi nih. Kita iya ya. Nih, jadi dari 9 series, dari seri 1 sampai seri 9 ini terakhir, dan alhamdulillah semuanya lancar ya Bu ya. Seru banget obrolannya, dan kita udah ada di akhir episode, dimana bentar lagi udah mau Idul Fitri, dan kita juga mau merayakan Lebaran bersama ya Pak. Lebaran kemana Pak? Kemana ya? Keliling Bandung Pak. Ya paling ke Jakarta lah. Ke Jakarta kayaknya anak-anak. Jakarta. Siap. Jadi thank you banget buat sobat Visip yang udah nontonin kita terus dari seri 1 sampai seri 9, dan terima kasih buat para narasumber yang udah hadir dan udah ngasih insight-insight yang menurut saya kadang itu gak keluar di diskusi harian ya. Dan itu cuma keluar di sini, dan thank you banget Pak Dr. Hamzah. Terima kasih Pak Dr. Hamzah. Waktunya, atas dan wawasannya ya, insightfulnya yang udah dibagikan benar-benar bermakna banget ya. Semoga bisa jadi refleksi bagi kita semua nih ya, biar bisa merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna lagi. Oke. Selamat. Jadi kita udah mau lebaran. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan kita di diskusi kita ya. Selamat mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.